Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fair Firjatullah dari kelompok Volta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kepemimpinan dalam Islam, dan yang kedua adalah teknik persidangan. Baiklah, untuk materi pertama adalah kepemimpinan dalam Islam. Apa sih artinya pemimpin gitu ya? Pemimpin itu menurut saya adalah seseorang yang bertanggung jawab, yang diberikan amanah untuk memimpin anggotanya gitu ya, dan juga memiliki suatu kehendak gitu ya, jadi dituruti oleh anggota-anggotanya. Itu merupakan suatu pemimpin bagi saya. Lalu dalam kepemimpinan, mungkin kepemimpinan itu adalah suatu cara ya untuk memimpin anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan bersama, yang pastinya kan tujuannya harus sama ya, karena pemimpinan anggota itu harus mempunyai suatu tujuan, cita-cita yang sama. Nah, lanjut ke kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan dalam Islam itu kan artinya adalah kepemimpinan yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Nah, nilai-nilai Islam ini yang mana gitu ya. Nah, jadi nilai-nilai Islam ini kan pastinya diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Nah, yang utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, hadis. Lalu ditambah lagi ada ijma dan qiyas. Ya, itu kan hukum-hukum Islam. Nah, dasar-dasar hukum Islam juga pastinya juga terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, lalu Al-Ahzab ayat 72, lalu ada An-Nahl ayat 90 sampai 91. Lah, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran itu yang menjelaskan bahwa kita itu adalah sebagai pemimpin gitu ya. Baik kita sebagai pemimpin dalam diri sendiri ataupun kita menjadi pemimpin bagi orang lain gitu ya. Tentunya pada surat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah di muka bumi. Jadi khalifah itu kan jadikan sebagai pemimpin ya, pemimpin umat gitu ya. Nah, jadi kembali ke pemimpin. Ya, seorang pemimpin dalam Islam itu seharusnya orang yang patuh, yang lurus ya terhadap regulasi dan tidak ingkarlah kepada hukum-hukum Islam gitu ya. Karena kan di sini kayak kepemimpinan dalam Islam, maka juga jika seorang pemimpin melanggar atau itu kan harus dihukum dengan hukum Islam gitu ya. Nah, selanjutnya adalah pemimpin juga sifat pemimpin dalam Islam ya. Selanjutnya sifat pemimpin dalam Islam. Sifat pemimpin dalam Islam tentunya kita harus melihat kepada Nabi SAW, yaitu beliau mempunyai 4 sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah siddiq, artinya jujur. Yang kedua adalah amanah, yang artinya dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan. Dan yang keempat adalah fatonah, cerdas. Nah, jadi itulah keempat sifat yang harus misalkan dimiliki oleh seorang pemimpin dalam sudut pandang Islam. Siddiq artinya berkata jujur dan benar. Nah, jadi pemimpin tidak diperbolehkan untuk berdusta, dan juga pemimpin juga tidak boleh untuk berkata yang tidak benar ya. Ya, karena kan seorang pemimpin kan pastinya mengemari anggotanya ya. Anggotanya juga pasti akan mengikut pada pemimpin. Pemimpin itu harus jujur, harus benar. Yang kedua adalah amanah. Amanah ini artinya dapat dipercaya, bahwa seorang pemimpin kan dibekali tanggung jawab. Nah, maka seorang pemimpin ini harus dapat dipercaya dalam menjalani tugas-tugasnya, dalam menjalani tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin, yaitu untuk memimpin para anggotanya untuk mencapai tujuan yang sama gitu. Yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan. Apa arti tabligh? Ya, pastinya kan apa artinya itu dari tabligh, yang menyampaikan. Menyampaikan di sini adalah menyampaikan yang baik dan yang benar, yang baik dan yang batil, yang buruk, yang tidak boleh dan yang lainnya sebagainya gitu. Yang menyampaikan mana halal, mana haram, mana yang dilakukan, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Ya, menyampaikan sesuatu hal. Jadi jangan ada disembunyi-sembunyikan gitu dari pemimpin. Misalkan dibagikan amanah kepada misalkan pembina ya, kepada seorang misalkan pemimpin dari suatu ekskul, misalkan menyampaikan nih tidak boleh misalkan membawa gelang atau aksesoris. Nah,
si pemimpin yang menyampaikan informasi tersebut. Nah, itu tidak boleh ya. Itu artinya yang pertama adalah yaitu berarti si pemimpin itu jadi tidak amanahnya juga jadi tidak dapat percaya gitu pemimpinnya itu. Yang keempat adalah fatwanah. Nah, fatwanah harusnya cerdas. Seorang pemimpin itu harus cerdas ya, tidak boleh misalkan kurang cerdas gitu ya gitu. Jadi karena kan kalau misalkan kita cerdas, karena kita kan memimpin anggotanya ya, kalau misalkan kita cerdas ya kita sama saja menjerumuskan anggota-anggota kita sendiri ya, menjerumuskan diri sendiri dan juga menjerumuskan anggota-anggota kita gitu. Nah, selain itu pemimpin juga harus mencintai yang dipimpinnya ya. Selain dari 4 itu, jadi seorang pemimpin harus mencintai yang dipimpinnya gitu ya, dan membawa mereka itu pada kebaikan dan kemaslahatan bersama gitu ya. Nah, pemimpin dalam hal ini juga tidak boleh menjerumuskan ya yang tadi, dan juga tidak boleh nih untuk menjatuhkan anggotanya gitu ya, jadi licik segala macam. Tetap membawa pada jalan keselamatan bersama gitu ya. Itu adalah hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin gitu ya. Lalu kaidah-kaidah pemimpinan mungkin selanjutnya yaitu prinsip yang perlu dipegang seorang pemimpin, yaitu adalah berani mempertanggungjawabkan tugasnya gitu ya. Jadi jangan ingkar dari tanggung jawab. Dibekali tanggung jawab ini tidak dilaksanakan, diberikan amanah ini tidak dilaksanakan. Nah, itu tidak boleh. Seorang pemimpin dalam Islam itu harus mempunyai keempat sifat tadi: sidik, amanah, tabligh, fatwanah. Harus berani, harus bisa mencintai anggotanya, harus bisa memimpin anggotanya ke jalan yang lebih baik. Nah, itu adalah konsep dalam Islam. Tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu merupakan konsep dari kepemimpinan dalam Islam. Nah, sebagai pemimpin, hendaknya itu kita selalu berupaya dalam menyempurnakan keilmuan, berani mengambil resiko gitu ya, lalu dan mampu mengambil ibrah dan keberhasilan atau kegagalan para pemimpin terdahulu. Misalkan dari dulunya misalkan ada kesalahan-kesalahan pimpinnya sehingga ada banyak masalah-masalah. Jadi kita harus berkaca nih pada pemimpin dahulu nih, apa yang menyebabkan mereka semua gagal gitu, apa yang menyebabkan mereka itu tidak berhasil dalam menjalani dalam berupaya untuk mencapai tujuannya gitu, tidak berhasil dalam mencapai tujuannya. Nah, pemimpin yang berangkat atas dasar keilmuan dan ketakwaan, bukan atas dasar nafsu dan juga keserakahan. Itu adalah pemimpin. Baik, selanjutnya adalah teknik persidangan. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu apa itu arti sidang. Ya, sidang merupakan suatu forum formal, suatu organisasi yang membahas suatu permasalahan dan juga dihadiri para peserta dalam upaya menghasilkan suatu keputusan yang akan menjadi sebuah ketetapan. Nah, keputusan dari persidangan ini akan mengikat seluruh elemen yang terdapatnya yang terikat dari suatu keputusan itu selama belum nantinya diadakan suatu perubahan. Nah, ya jadi itu artinya dari persidangan. Nah, lalu apa unsur-unsur dari persidangan? Pastinya juga ada peserta sidang, ada hakim, ada pemimpin sidang, ada misalkan juga palu sidang. Itu kan merupakan unsur-unsur, misalkan tempat dan waktu persidangan, tata tertib persidangan. Itu ya hal-hal yang harus diperhatikan sebelum sidangnya gitu. Ada peraturan tata sidangnya seperti apa. Lalu juga ada tata caranya bagaimana gitu ya. Lalu ada presidium sidang dan lain-lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, lalu di sini ada jenis sidang. Nah, jadi dalam sidang ini banyak sekali, ada sidang pleno, sidang komisi, dan juga ada sidang paripurna. Nah, sidang pleno itu artinya adalah sidang yang dihadiri oleh seluruh peserta. Nah, peserta sidang ya, sidang pleno juga dibagi ada pleno 1, pleno 2, pleno 3 di dalamnya itu. Nah, lalu ada sidang komisi. Nah, sidang komisi adalah sidang yang dihadiri oleh beberapa orang yang membahas materi yang berbeda-beda. Itu adalah sidang komisi. Nah, komisi misalkan di dalamnya juga ada komisi A, komisi B, komisi C, komisi D. Lalu ada sidang paripurna. Nah, sidang paripurna ini adalah sidang
yang seluruh pesertanya itu yang seluruhnya itu dipimpin oleh presidium. Sidang ini dipimpin seluruhnya oleh presidium, itu yang dinamakan sidang paripurna. Lalu selanjutnya mungkin sifat persidangan. Nah, sifat persidangan itu adalah ada yang sidang tertutup, ada yang sidang terbuka. Sidang tertutup itu ya ditutup gitu, hanya orang-orang yang ada di situ dia dalam yang menyangkut di persidangan itu, misalkan terdakwa, tersangka itu kan jadi hanya itu doang, itu hakim dan lain sebagainya, jaksa dan lain sebagainya, itu sidang tertutup dan tidak terbuka. Yang tidak dibuka secara umum gitu, tidak boleh sembarangan orang untuk masuk. Nah, sidang terbuka itu artinya semua orang boleh menyaksikan, boleh melihat sidangnya seperti apa gitu kan. Waktu sidang persis Ferry Sambo juga itu kan menggunakan sidang terbuka ya, banyak sidang terbuka gitu, jadi media boleh masuk untuk meliput gitu. Nah, jadi ada lalu setelah itu ada aturan persidangan. Aturan persidangan yang pertama itu ada harus kondusif. Jadi tidak boleh nih kita itu ribut di dalam persidangan karena akan mengganggu jalannya persidangan tersebut. Jadi harus ada peserta, lalu harus ada pemimpin sidangnya, itu harus ada sidang. Lalu misalkan sidangnya itu dilakukan secara terbuka ya terbuka gitu, tertutup ya tertutup gitu, aturan sidangnya gitu. Nah, lalu ada juga seperti hak peserta. Nah, hak peserta ini adalah hak yang diberikan kepada peserta gitu, hak-hak misalkan berbicara, mengungkapkan pendapat, lalu misalkan izin menginterupsi, itu adalah hak-hak peserta. Nah, yang selanjutnya adalah kewajiban peserta. Nah, kewajiban peserta sidang itu artinya apa? Kewajiban yang harus diikuti, yang harus ditaati oleh para peserta, yaitu ya yang pertama adalah apa? Menjaga kondusif ketenangan di persidangan, lalu juga berpartisipasi dalam mencari penyelesaian suatu masalah gitu, yaitu kewajiban peserta agar sidangnya itu berjalan mulus dan juga agar tidak mengganggu jalan persidangan lah, itu merupakan kewajiban peserta gitu ya. Lalu ada aturan ketuk palu. Nah, aturan ketuk palu itu sangat penting kawan-kawan semuanya. Nah, aturan ketuk palu sendiri yaitu sebagai jumlah ya. Misalkan diketuk satu kali, kan suka ya kita melihat nih hakim misalkan atau pimpinan sidang itu mengetuk palu. Nah, itu apa gitu? Artinya itu apa? Nah, ketukan satu kali itu artinya apa? Artinya itu mengesahkan atau bisa juga mencabut suatu keputusan. Nah, yang misalkan terus kalau misalkan hakim misalkan mengetuk 2 kali, pimpinan sidang mengetuk 2 kali, itu artinya sidang itu untuk membuka sidang lanjutan atau menghentikan sidang sementara, dan juga bisa juga menerima atau menyerahkan kepemimpinan sidang. Nah, selanjutnya kalau misalkan palu tersebut diketuk 3 kali, yaitu artinya membuka dan menutup persidangan. Membuka untuk menutup persidangan, kan yang tadi mah itu yang 2 kali itu kan untuk membuka sidang lanjutan. Udah sidang nih, tapi ada sidang lanjutan dibuka 2 kali. Lalu kalau misalkan 3 kali yang tadi itu artinya apa? Membuka dan menutup suatu persidangan. Lalu bisa juga mengesahkan keputusan hasil akhir dari suatu sidang, mengesahkan keputusannya gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan lebih dari 3 kali, misalkan tek. Nah, itu artinya adalah untuk menenangkanlah suatu sidang itu. Misalkan di suatu forum itu ada yang tidak tenang, hakim misalkan untuk tenang, semuanya tenang gitu, itu diketuk palunya lebih dari 3 kali. Lalu misalkan mekanisme serah terima pimpinan sidang. Nah, ya jadi bunyinya itu seperti ini, serah terima persidangan itu. Dengan ini pimpinan sidang saya serahkan kepada pimpinan sidang berikutnya. Tok, pimpinan saya terima. Tok. Nah, jadi 2 kali gitu. Nah, lalu ada ketentuan interupsi. Interupsi itu adalah hak peserta untuk menyampaikan pendapat, tadi sudah disinggung sebelumnya. Yang pertama adalah interpoint of order, yaitu menyampaikan suatu pendapat. Nah, jadi peserta juga berhak nih untuk menyampaikan pendapat, misalkan pendapat tersebut misalkan bertentangan dengan pendapatnya gitu, bisa tuh point of order, interupsi, point of order. Yang kedua adalah interpoint of questions, yaitu pertanyaan gitu. Jadi hak peserta itu ada
untuk bertanya gitu ya, bertanya mengenai suatu keputusan, mengenai alasan keputusan itu adalah interpoint of question, itu adalah hak peserta untuk bertanya. Lalu interpoint of justification, yaitu untuk menguatkan pendapat. Nah, misalkan ada seseorang yang berpendapat, point of order, lalu ada yang membantu, point of justification. Interpoint of justification, yaitu menguatkan pendapat yang tadi yang sebelumnya itu pendapatnya itu telah diberikan ya. Jadi ada, misalkan saya ingin berpendapat mengenai hal-hal ini, lalu ada orang kedua yang mempendapat saya juga setuju mengenai pendapat ini karena ini menguatkan pendapat. Lalu point of information, yaitu adalah hak peserta untuk memberikan informasi terhadap pembahasan tersebut, yaitu misalkan ada suatu pembahasan nih, peserta ingin menyampaikan informasi ya agar membantu jalannya persidangan gitu. Lalu point of clarification, yaitu adalah mengklarifikasi hal-hal, misalkan ada hal-hal yang kurang faktanya gitu, kurang masuk rasional gitu ya, atau misalkan hal-hal tersebut menyimpang ya apa yang dilakukannya gitu, ada mengklarifikasi. Lalu ada interpoint of privilege, yaitu hak istimewa untuk digunakan bila izin keluar atau misalkan izin kamar mandi lain-lain sebagainya. Lalu selanjutnya adalah scoring. Scoring itu adalah pengambilan waktu rehat dan perlu ditentukan waktunya. Lalu ada pending, sama seperti scoring juga, tapi ini lebih bebas lah meninggalkan ruangannya. Lalu yang keenam adalah lobbying. Lobbying itu adalah proses penyatuan pendapat dari penyatuan opsi atau pendapat dalam sebuah persidangan. Yang ketujuh adalah peninjauan kembali, yaitu adalah tindakan yang dilakukan oleh pimpinan sidang atas sesuatu peserta untuk melakukan peninjauan kembali. Ya. Lalu selanjutnya tata tertib sudah, sanksi juga ya, saksi bila misalkan persidangan itu tidak kondusif, lalu hakim menegur misalkan seseorang itu misalkan tidak berisik sampai terus dikasih kesempatan nih tiga kali nih, misalkan 3 kali masih tetap berisik, maka sanksinya adalah dikeluarkan. Mungkin hanya cukup yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan dan juga kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.